Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lika Dwi Kusumawati Wahyana Putri. Saya mahasiswi Prodi Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung dengan NPM 1006002170014. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan penelitian saya dengan judul menghitung expected return dan risiko investasi dengan metode capital asset pricing model atau CAPM dan fungsi utility. Studi kasus subsektor jalan tol, bandara, dan pelabuhan. Pada penelitian ini terdapat 4 poin yang melatar belakangi penelitian saya yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, pasar modal, investasi, capital asset pricing model atau CAPM, dan fungsi utility. Kemudian tujuan dari penelitian ini yang pertama menentukan expected return dengan menggunakan metode capital asset pricing model atau CAPM. Dan yang kedua menentukan risiko dengan menggunakan fungsi utility. Selanjutnya terdapat beberapa teori yang dipakai pada penelitian ini. Teori mengenai investasi. Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki, dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan atau return di masa yang akan datang. Dalam proses investasi ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, tingkat pengembalian yang diharapkan. Yang kedua, tingkat risiko. Yang ketiga, ketersediaan jumlah dana yang akan diinvestasikan. Dalam berinvestasi, investor dapat menginvestasikan dananya pada berbagai aset, baik aset yang beresiko seperti saham maupun aset yang bebas resiko seperti obligasi jangka pendek sertifikat Bank Indonesia, ataupun kombinasi dari kedua aset tersebut. Pilihan investor terhadap aset tergantung dari sejauh mana preferensi investor terhadap resiko. Teori yang kedua mengenai capital asset pricing model. CAPM adalah sebuah model keseimbangan untuk dapat menentukan harga suatu aset dengan mempertimbangkan return dan risiko suatu sekuritas atau portofolio. Berdasarkan metode CAPM, hubungan antara return dan risiko dapat dilihat dari 2 garis. Yang pertama, capital market line atau CML, dan yang kedua, security market line atau SML. Dalam CAPM, terdapat beberapa asumsi yang diperlukan untuk mengembangkan model ini agar lebih mudah untuk dipahami serta diuji. Penjelasan dari capital market line. Dapat dilihat pada grafik, jika portofolio pasar hanya berisi aset beresiko, maka resikonya sama dengan 0 atau sigma P sama dengan 0. Dan expected return itu sama dengan RF. Jika portofolio terdiri dari semua aset yang ada, maka resikonya sebesar sigma M, dengan expected return sebesar ERM. Kemudian dapat dinyatakan dalam formula yaitu ERP sama dengan RF, ditambah ERM dikurangi RF dibagi sigma M dikali sigma P. Penjelasan mengenai security market line, dalam SML, risiko sistematis diukur oleh beta. Beta untuk portofolio pasar bernilai 1, sedangkan untuk beta bernilai 0, maka expected return-nya itu sebesar RF, yang merupakan intercept atau perpotongan dari SML. Dengan memperhatikan formula CML, ganti sigma P dengan sigma I, M dibagi sigma M, maka expected return untuk sekuritas yaitu ERI sama dengan RF ditambah ERM dikurang RF dikali beta. Kemudian penilaian SML diklasifikasikan menjadi saham efisien, di mana RI lebih besar dari ERI, dan saham tidak efisien, di mana RI kurang dari ERI. Saham efisien akan berada di atas garis SML, dan berada di bawah garis SML apabila tidak efisien. Teori yang ketiga mengenai fungsi utility. Fungsi utility menunjukkan nilai dari semua alternatif pilihan yang diharapkan seorang investor, agar dapat memaksimalkan return dan meminimumkan risiko secara bersama-sama. Fungsi utility dengan menggunakan deret Taylor dapat dinyatakan dalam formula yaitu U sama dengan ER dikurangi setengah, sigma kuadrat dikali dengan A. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data bulanan dari Januari 2017 hingga Desember 2019 yang terdiri dari aset beresiko berupa saham dan aset bebas resiko berupa obligasi jangka pendek sertifikat Bank Indonesia. Data saham subsektor jalan tol, bandara, dan pelabuhan diperoleh dari website idx.co.id dan investing.com. Sedangkan sampel 3 perusahaan dengan inisial AA, BB, dan CC. Sedangkan suku bunga sertifikat Bank Indonesia diperoleh dari www.bi.go.id. Pada penelitian ini, data yang telah diperoleh diolah menggunakan program Microsoft Excel. Berikut data yang akan diolah menggunakan Microsoft Excel. Dan ini merupakan hasil dari perhitungan capital asset pricing model. Di sini ada CML dan juga ada SML. Kemudian ini perhitungan dari fungsi utility.
Maka dapat ditarik kesimpulan, pada dasarnya sikap investor sangat berpengaruh terhadap setiap investasinya. Investasi dengan portofolio optimal terbentuk dari kombinasi expected return dan risiko terbaik. Berdasarkan pengolahan data dan hasil analisis yang telah dilakukan, bahwa perhitungan expected return portofolio dan nilai utility menghasilkan nilai positif, yang terbentuk dari saham-saham efisien. Berdasarkan metode CAPM, keseimbangan yang berhubungan dengan expected return dan risiko dari suatu portofolio bernilai 0,00538. Sedangkan sekuritas individual yang berhubungan dengan expected return dan risiko sistematis untuk saham AA bernilai 0,00476, saham BB bernilai 0,00544, dan saham CC bernilai 0,00440. Berdasarkan risiko pada fungsi utility, semakin besar indeks penolakan risiko, maka semakin kecil nilai utility yang diperoleh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan.